Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perjamuan kerap kali melintaskan dalam pikiran kita. Meja panjang penuh dengan makanan dan minuman, musik serta tarian, tawa dan sukacita. Perjamuan acap kali bernada dasar kelimpahan. Maka pada hakikatnya, perjamuan diadakan oleh orang yang berpunya. Dan jangan lupa pakaian pesta. Ya, pakaian pesta yang meyakinkan tuan pesta dan hadirin yang lain bahwa Anda layak berada di perjamuan itu. Raja mengadakan sebuah perjamuan nikah untuk anaknya. Hidangan sudah tersedia. Dibuktikan dengan disembelihnya lembu-lembu jantan dan ternak piaraan. Tak ada yang terlewatkan. Maka sepantasnya
para undangan tidak perlu khawatir dengan jamuan dari raja. Tuan pesta telah menyelesaikan bagiannya dengan sempurna. Lalu untuk siapa segala sesuatunya disiapkan? Di manakah para undangan? Ternyata jamuan itu tidak diindahkan oleh para undangan. Tidak ada yang hadir dan semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Padahal undangan itu bukan sekedar ajakan untuk datang ke pesta, melainkan menunjukkan bahwa mereka yang diundang sangat istimewa di hadapan sang tuan pesta. Dari pihak Allah, perjamuan itu adalah keselamatan yang sudah Allah catatkan, persiapkan, dan tawarkan kepada manusia. Bahkan janji penyelamatan dari Allah bagi manusia sebenarnya sudah purna, sudah selesai, dan berjalan sangat sempurna. Namun para undangan itu tidak ada yang datang. Ada yang pergi ke ladang, mengurus usaha, bahkan menyiksa hamba sang tuan pesta. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapat tempat istimewa, orang-orang pilihan Allah, umat yang telah menerima perjanjian keselamatan. Sungguh tragis, sang tuan pesta sampai menjemput undangan, namun mereka tak datang. Sebagaimana perjamuan, keselamatan itu menyukakan, membahagiakan. Akan tetapi, banyak umat kesayangan Allah tak lagi bersuka hati karena keselamatan itu. Mereka pergi dan malah mencari keselamatan di tempat lain. Saudara-saudari, perjamuan telah siap dan tak boleh batal. Keselamatan telah turun ke dunia dan tak bisa ditarik kembali. Karena yang dipilih telah mengacuhkan Allah, pada akhirnya Allah memutuskan mengabaikan mereka yang telah diundang dan mengumpulkan semua orang untuk menyemarakkan perjamuan keselamatan. Bisa dikatakan, kini kita semua berada dalam ruang perjamuan keselamatan Allah. Tapi apa respon kita terhadap undangan Allah untuk masuk ke dalam perjamuan keselamatannya? Tentu saja ada beragam respon. Tetapi ternyata dari kita, ada yang tidak memakai pakaian pesta saat datang ke pesta. Kita sudah datang, tetapi tidak memakai pakaian pesta. Sama artinya, kita tidak menghargai sang tuan pesta, yaitu Allah sendiri. Lantas saat sang empunya pesta bertanya, kenapa? Kita hanya membisu. Membisu seringkali dilakukan oleh mereka yang tahu, namun tak mau tahu. Mereka tahu apa yang seharusnya mereka lakukan untuk berada dalam pesta perjamuan keselamatan Allah, namun memilih untuk tidak mau tahu dan diam saja.
Pantaskah kita bersikap demikian kepada Allah? Saudara-saudari terkasih, Yesus Kristus telah datang ke dunia, dan karena kedatangannya, Allah mengubah catatan undangan keselamatan menjadi berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Darah Kristus telah ditumpahkan untuk mewujudkan janji keselamatan Allah. Tanpa membeda-bedakan, Allah menunjukkan keselamatan itu untuk semua orang. Di hadapan Allah, semua dari kita adalah sama, dan yang membuat kita menjadi lebih berharga pada akhirnya terletak pada apa yang kita kenakan dalam hidup ini. Jika kita mengenakan pakaian kudus sebagai rasa hormat dan takut kita kepada Allah, maka kita layak berada dalam perjamuan keselamatan Allah. Apa jadinya jika tidak? Sama seperti sang tuan pesta, Allah pun akan mencampakkan kita ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana di sana hanya ada tangis dan kertak gigi. Memang semua kembali kepada pribadi kita, tapi mari mengusahakan yang terbaik untuk keselamatan dan kebahagiaan jiwa kita kelak. Semoga. Amin.